Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Semoga dalam keadaan yang sehat ya dan tetap semangat belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang multiple intelligences. Kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Tetap bersama saya, Husnu Hamidiah. Nah, minasan, saya yakin minasan punya kecerdasan yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus tahu potensi apa yang kita miliki agar bisa memaksimalkan kemampuan yang kita miliki di bidang yang kita suka, sesuai dengan passion kita. Check this picture. Nah, coba lihat gambar ini, minasan. For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Nah, minasan lihat di sini ada berbagai macam hewan. Tapi kalau hewan-hewan ini diberi ujian untuk memanjat pohon, apakah semua bisa? Nah, seperti itulah kecerdasan majemuk yang akan kita pelajari. Kemudian bandingkan dengan gambar yang kedua. Nah, bagaimana jika semua hewan tersebut diminta untuk memanjat pohon? Pastinya tidak semua bisa ya. Dan akhirnya terjadi situasi chaos seperti ini. Now we can all climb the tree. Oke, ini ada quote yang relate dari Albert Einstein. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Oke, minasan paham ya sampai di sini? Nah, kita mulai mengenal kecerdasan majemuk. Let's see. Howard Gardner theorized that people don't have just an intellectual capacity, but have many kinds of intelligence, including musical, interpersonal, spatial visual, linguistic intelligences, and others. Jadi kita mempunyai kecerdasan yang beragam. Ada 8 kecerdasan sesuai teori Howard Gardner. Oke, preparation. Siapkan 1 lembar kertas. Tuliskan secara menurun nomor 1 hingga 32. Oke, saya tunggu, silakan. Oke, find your strength. Jadi temukan kekuatan minasan. Minasan punya potensi di sisi apa? This can help you determine which intelligences are strongest for you. Jadi minasan bisa menemukan di sini potensi minasan itu yang paling besar di bidang apa. Oke, instructions. Lihat metodenya ya, instruksinya. Baca dengan hati-hati statement yang ada 32 soal. Kemudian beri angka antara 1 hingga 5. Angka 1 untuk menunjukkan bahwa pernyataan itu sangat tidak menggambarkan diri kalian. Kemudian untuk yang kedua, sedikit menggambarkan diri kalian. Yang ketiga, biasa-biasa saja. Kemudian yang keempat, menggambarkan diri kalian dengan baik. Dan yang kelima, sangat-sangat menggambarkan diri kalian. Oke, minasan bisa paham ya sampai di sini? Baik, sudah siap ya? Kita mulai dari soal pertama. Saya sangat suka bekerja dengan objek. Nah, ini buat minasan yang suka praktek daripada teori aja, maka beri angka lebih. Oke, minasan bisa pikirkan angka mulai dari 1 hingga 5 yang sangat menggambarkan atau sangat tidak menggambarkan diri minasan. Oke. Yang kedua, saya dapat dengan mudah mengenali arah. Misalnya dimanapun minasan berada, tahu kalau ini arah utara, barat, selatan, timur, seperti itu. Oke, apakah ini menggambarkan diri minasan? Atau tidak? Oke, beri skala 1 hingga 5. Yang ketiga, saya punya kemampuan untuk membantu menyelesaikan perselisihan di antara kawan saya. Nah, ini bagi minasan yang bisa melerai temannya yang sedang berkelahi, atau malah justru mengompori teman. Nah, seperti itu.
Oke, yang keempat, saya dapat dengan mudah mengingat kata atau lirik yang ada dalam sebuah lagu. Nah, biasanya ada ya itu yang suka nyanyi-nyanyi aja tapi nggak ingat kata-kata atau liriknya, atau suka salah lirik. Nah, berarti kemampuannya di bidang itu mungkin skalanya agak kecil. Oke, atau justru yang hafal banget dengan lagu, maka skalanya kasih yang besar. Oke, yang kelima, saya dapat menjelaskan topik yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dimengerti. Jadi mungkin ada teman yang nggak paham dengan penjelasan guru, tapi kita bisa jelasin ke teman tersebut, oh kayak gini loh, kayak gini. Nah, temannya paham dari penjelasan kita, berarti kita punya kemampuan itu. Oke, yang keenam, saya selalu mengerjakan sesuatu selangkah demi selangkah. Jadi setiap hal ada prosesnya. Jadi nggak langsung selesai gitu ya, tapi step by step. Oke, yang ketujuh, saya mengenali diri saya dengan baik dan mengerti perilaku saya. Oh, ngerti saya ini suka insecure atau saya suka bohong kadang-kadang sama orang tua, seperti itu. Jadi mengenali diri sendiri. Oke. Oke, yang kedelapan, saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jadi ini bagi minasang yang suka berkegiatan sosial, misalnya remaja masjid, atau misalnya Karang Taruna, atau kegiatan OSIS, MPK gitu ya. Oke. Soal ke-9, saya mudah belajar dengan cara mendengarkan ceramah dan diskusi. Nah, ada yang suka ceramah? Oke. Yang ke-10, saya merasakan perubahan mood saat mendengarkan musik. Nah, jadi ini yang suka dengerin musik di mana aja, di mobil atau lagi belajar, seperti itu. 11, saya menikmati puzzle, TTS, dan persoalan yang melibatkan logika. Ini yang suka isi-isi TTS ya, suka isi puzzle. Seperti itu. 12, saat belajar, grafik, gambar, diagram, flowchart penting bagi saya. Jadi, hanya dengan melihat tabel atau grafik aja kita sudah paham artikel tersebut. Biasanya mungkin seperti itu ya, kalau lagi baca surat kabar. Oke. 13, saya peka terhadap mood dan perasaan orang di sekitar saya. Nah, ini bagi minasang yang bisa paham ini, misalnya temennya sedang, kayaknya dia lagi bad mood nih, aku nggak ngajak ngomong dulu gitu. Atau, dia lagi marah, berarti aku harus ngapain gitu. Oke, atau justru malah nggak peka. Biasanya ya, ada ya yang mudah nggak peka gitu ya. Oke, 14. Saya belajar lebih maksimal bila saya dapat bergerak dan mengerjakannya sendiri. Nah, ini sukanya dikerjain sendiri. Misalnya ada kerja kelompok pun, dia lebih banyak dominannya. Jadi, aku kerjain sendiri aja deh. Gitu. Oke, 15. Saya memelihara atau menyukai hewan atau tanaman. Yang dimaksud memelihara di sini nggak cuma punya aja ya, misalnya punya orang tua, bukan seperti itu. Tapi memang dimiliki, dirawat, dimandikan sendiri, kasih makan sendiri, seperti itu. Jadi, yang diurus-urus sendiri itu skalanya besar, tapi kalau sekedar punya itu skalanya kecil ya. Oke, 16. Saya harus melihat manfaat yang bisa saya dapatkan sebelum saya memulai mempelajari sesuatu. Jadi misalnya mau belajar bahasa Jepang nih, apa ya manfaatnya buat aku? Aku nanti pengen dapat beasiswa ke Jepang, jadi aku harus belajar seperti ini, seperti ini. Jadi ambil manfaatnya dulu, baru dipelajari. Nah, seperti itu. 17. Saya membutuhkan privasi dan ketenangan saat bekerja dan berpikir. Ada tipe orang yang kalau belajar itu sukanya sendiri, tenang, nggak ada suara, seperti itu ya. Kemudian 18. Saat mendengarkan musik, saya tahu alat musik apa saja yang digunakan. Jadi misalnya, instrumen ini kayaknya ada gitarnya, ada bunyi harpa, ada flute, ada... Nah, seperti itu, ya.
Oke, 19. Saya dapat dengan mudah mengingat dan melihat kembali kejadian yang pernah saya alami. Jadi semacam deja vu gitu ya. Oh, aku pernah nih ngalamin ini nih dulu. Oke, seperti itu. 20. Saya suka dan tertarik dengan topik yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi misalnya dewasa ini kan untuk pembelian belanja di minimarket atau supermarket harus dengan bawa tas sendiri. Oh, kampanye anti plastik gitu ya. Nah, minasan sadar dengan hal itu dan topik-topik yang berhubungan dengan lingkungan lainnya. Itu berarti punya potensi di bidang itu. Kasih skala yang besar. Atau kalau memang nggak begitu peduli, berarti skalanya kecil. Oke, 21. Saya mempunyai perbendaharaan kata yang luas dan dapat mengungkapkan diri dengan baik dengan menggunakan kata-kata tersebut. Nah, ini biasanya nih ada tipe orang yang misalnya ngobrol dengan teman tapi pemilihan kosakatanya itu beda, lebih luas. Misalnya gini, teman-teman, mari kita kontemplasi untuk kegiatan hari ini. Kontemplasi apa nih kontemplasi? Cuma dia aja yang ngerti. Nah, misalnya kontemplasi, pemahaman, atau perenungan gitu. Atau teman-teman, mari kita lakukan refleksi diri. Nah, seperti itu. Nah, kata-kata yang digunakan itu kosakatanya lebih luas. Seperti itu. 22. Saya suka mencatat. Nah, bagi minasan yang suka mencatat nih. Atau malah justru gak suka mencatat. 23. Saya memiliki keseimbangan tubuh yang baik dan menikmati kegiatan fisik. Nah, ini yang suka olahraga, suka drama, suka teater, bisa ya. Atau suka dance. Nah, yang suka K-popers nih ya, suka ya biasanya. Atau suka TikTok, seperti itu. 24. Saya mengerti pola dan hubungan yang terdapat dalam sebuah pengalaman atau kejadian. Jadi misalnya bisa mengaitkan antara suatu kejadian dengan hikmahnya. Misalnya, kemarin sepedaku misalnya bocor ya bannya. Kenapa ya? Oh, paginya aku habis bohongin mama gitu. Misalnya seperti itu. Atau kejadian atau kasus-kasus yang lainnya. Minasan pasti paham. Oke, 25. Saya mampu bekerja sama dalam suatu kelompok. Ada tipe orang yang sukanya kerja sendiri atau justru malah sukanya kelompok. 26. Saya mengerti cara kerja tubuh dan memperhatikan kesehatan saya. Nah, jadi misalnya nih bersin, tiba-tiba bersin. Oh, berarti aku harus makan banyak nih, minum air putih yang banyak biar nggak sampai flu. Seperti itu. 27. Saya tanggap dan jeli, seringkali melihat sesuatu yang terlewatkan oleh orang lain. Jadi misalnya sensei lagi nulis di papan tulis ya. Kemudian ada tulisan yang salah, tapi ada cuma satu orang aja yang ngerti. Itu salah sensei, mohon maaf itu salah. Nah, seperti itu berarti dia tanggap dan jeli, padahal teman-temannya nggak ada yang tahu. Seperti itu. Pernah ngalamin? 28. Saya mudah gelisah, misalnya karena harus duduk diam dalam waktu yang lama. Nah, ini yang hiperaktif ya. Gak suka duduk lama-lama di kursi, jadi sukanya jalan-jalan, seperti itu. 29. Saya suka bekerja atau belajar sendiri, tidak perlu ditemani orang lain. Nah, ini mandiri banget ya. Oke, sukanya belajar sendiri. 30. Saya suka musik atau membuat lagu. Kalau cuma suka aja mungkin skalanya kecil ya. Kalau udah sampai bisa buat lagu berarti skalanya besar, kasih 5. 31. Saya suka bekerja dengan angka dan memecahkan soal matematika. Oke, bagi penggemar matematika, kasih skala yang tinggi ya. 32. Saya bisa membaca arah perubahan cuaca berdasarkan kondisi alam. Jadi misalnya, aduh, kayaknya mau ini nih hujan nih. Nah, seperti itu ya. Jadi udah bisa ramalan cuaca gitu ya. Oke, minasan?
Cukup sampai di sini, 32 soal. Udah selesai semua ya. Oke, setelah Anda memberikan nilai pada semua pernyataan di atas, sekarang jumlahkan angka-angka tersebut sesuai susunan di bawah ini untuk melihat di mana kecerdasan Anda menonjol. Nah, mulai dari dihitung semua ya, minasang bisa tuliskan di sini. Kecerdasan linguistik ada di nomor 5, 9, 21, 22. Kecerdasan logika matematika ada di nomor 6, 11, 24, 31. Dan seterusnya, untuk cara menghitungnya, kita lanjutkan di slide berikutnya. Oke, cara menghitung. Nah, seperti ini minasang. Silakan lakukan hitungan yang sama seperti yang saya tuliskan di sini. Di nomor 5, minasang memberikan skala berapa? Misalnya diberikan skala 3. Tambahkan dengan yang ada di nomor 9, skala yang diberikan. Misalnya, minasang berikan skala 1, berarti tuliskan 1. Ditambah dengan skala yang minasang tuliskan di nomor 21 dan 22. Tambahkan semua hasilnya. Oke, setelah minasang menghitungnya untuk satu kecerdasan, kemudian lakukan untuk kecerdasan berikutnya, logika matematika, visual, spasial, musikal, interpersonal, intrapersonal, kinestetik, jasmani, dan naturalis. Semua temukan angkanya, kemudian hasil akhirnya minasang bisa lihat di sini. Misalnya di contoh ini ada hasil akhir untuk linguistik 10, untuk logika 11, untuk visual 11, untuk musikal 4, untuk interpersonal 10, untuk intrapersonal 18, untuk kinestetik 16, untuk naturalis 6. Berarti di sini yang kelihatan dominan, yang terlihat kecerdasannya dominan adalah untuk kecerdasan intrapersonal serta kinestetik jasmani dengan nilai yang tinggi 18 hingga 16. Oke, berarti itulah kecerdasan yang minasang miliki. Seperti itu ya, minasang. Sangat mudah dipahami ya. Oke, nah, selamat. Congratulations, you did well. Minasang sudah memahami apa yang minasang suka, kecerdasan apa yang dominan untuk minasang. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut mengenai multiple intelligences untuk naturalistik, penyuka hewan, tanaman, dan alam, dan mengerti tentang biologi ya. Oke, untuk linguistik, ahli di bidang kata-kata, bahasa, puisi, sastra. Untuk visual spasial, ahli di bidang bentuk, desain, grafis, visual, jadi ini yang suka menggambar anime, itu juga termasuk ya dalam visual spasial. Oke, ini untuk profesinya, mungkin menjadi desainer atau teknisi, seperti itu. Kemudian untuk kecerdasan musikal, ahli di bidang performa, membuat lagu, profesi yang bisa sinergi adalah singer, penyanyi, dan komposer. Untuk interpersonal, kemampuan di bidang mengorganisasi masyarakat atau grup, hubungan sosial. Profesinya bisa menjadi pemimpin atau pekerja sosial, seperti itu ya. Untuk kecerdasan intrapersonal, kemampuan di bidang memahami perasaan, memahami diri, bisa menjadi filsuf, atau pendeta, atau misalnya ahli di bidang religi, seperti itu. Kemudian logical, matematik, oke? Paham di bidang matematika dan berpikir logika, bisa menjadi banker atau misalnya pegawai bank atau akuntan. Kemudian kinestetik, ahli di bidang performa, olahraga, kegiatan fisik atau pergerakan tubuh ya, bisa menjadi aktor atau atlet.
Oke minasang, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga materi hari ini mengenai multiple intelligences bermanfaat untuk minasang semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, domo arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.